Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo masih bersama saya Afriko Zuhri. Dan tentunya kali ini masih dalam tema yang sama berkaitan dengan bagaimana pemilu di mata pemuda. Dan tadi mungkin sudah membahas sedikit bagaimana sih sebetulnya saat ini anak-anak muda melihat gitu ya pemilu atau penyelenggaraan yang sedang dilakukan saat ini. Nah, kalau kita bicara soal pemilu juga tentu berkaitan dengan penyelenggara, banyak sekarang anak-anak muda mungkin yang sudah terjun juga nih dalam ranah pemilu ya, tidak hanya sebagai peserta tetapi juga penyelenggara. Nah, kalau dari Mbak Sri seperti apa nih menanggapi? Sebenarnya itu salah satu merupakan aksi yang positif ya, di mana posisinya pemuda sudah mulai berani nih, tidak perlu melihat kancah umur lagi, jadi pemuda bisa secara langsung menyuarakan apa yang mereka rasakan selama ini. Apalagi dengan anak-anak yang perkembangan teknologinya semakin signifikan, kemudian pengetahuan mereka yang selalu berkembang kayak gitu. Jadi secara tidak langsung dari pemuda yang mencalonkan diri atau memang terjun aktif langsung ke dalam pemilu tersebut, ya memang secara tidak langsung mereka meluapkan apa yang mereka rasakan selama ini. Kayak gitu. Jadi mereka yang mereka rasakan mungkin pandangan mereka adalah aspirasi seorang pemuda kurang didengar, berarti mereka sendiri kan yang akan melanjutkan ke generasinya. Mewakili dari suara anak muda. Sebenarnya itu termasuk regenerasi sih, biar anak muda yang membantu memimpin dari segi pemerintahan ini seperti apa kayak gitu. Karena peran anak muda itu sangat utama ya sekarang, karena semuanya anak muda nih yang bergerak, mereka lebih aktif, mereka lebih agresif dan lain sebagainya. Menurut saya sih itu. Ya, artinya kita melihat sudah ada aksi gitu ya dari anak muda. Nah, kalau dari Rido sendiri seperti apa melihat mungkin anak muda yang tidak hanya terjun sebagai peserta tetapi juga mungkin di penyelenggaraan? Sebelumnya sedikit mengingatkan ya untuk teman-teman yang sekarang berjuang untuk menggapai kursi atau jabatan yang lagi sedang diraih. Oke, sebenarnya tantangan yang terbesarnya tidak ada masalah pemuda ikut berandil di dalam pemilu ataupun menang bahkan lebih bagus gitu ya, karena pemuda geraknya lebih oke. Nah, tapi sedikit tantangan yang luar biasa sebagai pemuda yang sering kita suarakan itu adalah sebuah perjuangan masyarakat katanya. Nah, tetapi ketika pemuda itu berjuang, perlu diingat sedikit gitu ya, perlu diingat sedikit keindependenan pemuda itu tersebut. Jangan sampai itu tercoret. Independen itu tercoret ketika sudah berjuang. Ketika berjuang dia mau sendiri, independen, berjuang untuk rakyat dan lain-lain, apa narasi yang begitu luar biasa disampaikan, tetapi ketika ada kemungkinan menang, datang orang-orang yang tidak bertanggung jawab, datang si golongan A, golongan B, golongan C, bahkan independennya merusak. Nah, itu yang perlu diingat untuk teman-teman yang sudah bergabung ya, sudah pamfletnya di mana-mana, bertebaran, bahkan di Universitas Bengkulu saja yang belum sarjana, itu ada 4 yang berjuang di dapilnya masing-masing. Nah, itu harapannya harus diingat teman-teman bahwa rakyat itu nomor 1, bukan kepentingan-kepentingan yang lain. Oke, mungkin itu di balik keputusan MK tahun baru kemarin terkait Senin kemarin. umur dan 40 tahun tapi setelah menjabat kepala daerah itu bisa mendaftarkan capres cawapres. Sebenarnya bisa kita dibalik polemik pemuda sekarang yang menganggap itu adalah politik dinasti yang dibangun presiden kita sekarang. Itu sebenarnya ada hal positif gitu ya, hal positif untuk jangka panjang. Jangka panjang dalam artian pemuda-pemuda sekarang, mahasiswa-mahasiswa sekarang itu udah bisa mengejar targetnya gitu ya, di 2028, 2032 dan selanjutnya. Karena apa? Tidak ada lagi batas umur. Nah, itu hal positif yang harus kita buka mata juga. Jangan hanya sekedar praduga hal yang tidak baik. Nah, itu juga PR kita bersama bahwa media sosial tadi yang udah disampaikan Ibu Sri ya. Edukasi terhadap politik itu hanya jangan sebatas eksistensi seorang tokoh yang ingin menjadi pejabat ya, tapi juga
keluarkan juga gagasan-gagasan ya, karena ya 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan itu waktunya kita, waktunya pemuda. Gak mungkin dosen-dosen kita atau orang tua kita yang kembali turun lagi. Sedangkan udah masanya mereka menikmati dunia mereka mengurus cucung dan lain-lain. Jadi peran pemuda itu harus benar-benar dioptimalkan dan keindependennya harus distabilkan. Nah ini artinya memang harus ada regenerasi gitu ya untuk penerus selanjutnya. Dan memang kalau kita melihat sekarang mungkin anak-anak muda yang sudah mencalonkan diri tentu dengan beraninya atau dengan disampaikan tadi seperti yang sampaikan Rido, mungkin harus menjaga independen mereka gitu ya, bagaimana apa tujuan dan memang betul-betul mereka ingin mencalonkan untuk rakyat gitu ya. Nah tapi kekhawatiran sebetulnya bukan hanya mungkin kita di sini, tetapi juga mungkin masyarakat di luar juga khawatir. Takutnya anak-anak muda ini justru karena ikut-ikutan atau dan lain sebagainya, apalagi kalau untuk mencalonkan diri sebagai legislatif atau eksekutif dan lain sebagainya, mungkin diiringi dengan orang tua atau latar belakang. Karena tidak menutup kemungkinan dengan kita memiliki materi yang cukup, ini juga bisa untuk menjadi penentu kita untuk bergabung dalam mungkin dalam jabatan terlain dan sebagainya. Ini seperti apa nih Mbak Sri? Agar mungkin anak muda ini tidak ada mungkin iming-iming atau dan lain sebagainya, tidak terpengaruh lah. Ya sebenarnya kalau ini tuh sebenarnya rasa keberanian ya. Ini tuh bagaimana pemuda itu berani untuk terjun langsung. Memang resikonya cukup banyak seperti itu. Namun dalam perjalanannya ya rasa berani itu tuh kan tentu akan diiringi dengan kemampuan ya. Kita berpositif thinking aja lah. Para calon yang mencalonkan diri di bagian legislatif dan lain sebagainya itu sudah memiliki kemampuan. Baik itu material, kemudian pemahaman tentang politik, pemahaman juga tentang bagaimana cara mengaspirasikan yang ingin masyarakat sampaikan dan lain sebagainya, ya tergantung dari anak muda itu sendiri. Sebenarnya dengan hal tersebut anak muda harus bisa. Ya mereka balik lagi ke independen. Kadang-kadang ya seperti yang disampaikan Rido, mereka sudah naik, kadang-kadang mereka lupa. Ya kadang-kadang kata lupa itu pasti nggak akan nggak akan hilang dari kehidupan kita pun yang memang sudah ada di situ. Kadang-kadang bisa lupa kayak gitu. Apalagi dengan memegang tanggup ya mewakili rakyat. Masalahnya kan membahas apa sih yang perlu rakyat sampaikan dan lain sebagainya. Ya terkadang waktu yang 5 tahun itu kurang loh untuk menyampaikan semuanya sebenarnya. Waktu 5 tahun nggak ada yang bisa kita rubah dengan waktu yang sangat segera itu 5 tahun kayak gitu. Ya pasti memerlukan waktu. Hanya bagaimana kita bisa memberikan pandangan juga kepada masyarakat bahwa yang kita lakukan ini benar loh kayak gitu untuk memajukan masyarakat dan lain sebagainya. Memang walaupun terlihat slow seperti itu. Jadi jangan lupa untuk para pemuda jadikan juga media sosial itu bukan hanya sebagai untuk teman-teman mensosialisasikan diri, tapi menyampaikan apa yang teman-teman sudah lakukan. Jadi untuk meningkatkan rasa kepercayaan kepada masyarakat kayak gitu. Jadi dari media sosial orang mengenal dia, mengetahui cara kerjanya dia, jadi independen dia itu pasti akan terlihat kayak artinya gitu. Di media sosial juga kita bisa menyampaikan aspirasi gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali nanti setelah break. Baik pemirsa TVRI Bengkulu masih dalam Berendo, tentunya dalam tema yang sama, bagaimana pemilu di mata pemuda. Kami akan kembali setelah yang satu ini.